Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma qina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Karena demi Allah, belakangan ini atau mungkin di zaman kita, waktu sedemikian singkat, kesibukan dunia luar biasa tiada henti, sehingga terlalu berat kaki ini melangkah ke rumah Allah. Hanya sedikit merehatkan pikir, merehatkan hati, jiwa untuk kita sujud kepada Allah saja berat sekali. Maka mudah-mudahan dengan memohon pertolongannya Allah senantiasa ringankan kaki kita melangkah ke masjid dalam rangka menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan menjemput ajal kita dengan husnul khotimah, dengan cara kematian yang terbaik yang Allah ridhoi, sehingga ketika kita nanti berpulang jannah menunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam beserta salawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta besarnya, rasa khawatir yang tiada habisnya untuk mengkhawatirkan kita, dan kesabaran yang tiada batasnya, hingga sampailah Adinul Haq ini, agama Islam, satu risalah yang sangat panjang dari Nabi Adam yang ditutup pada kenabian beliau, hingga alhamdulillah 14-15 abad kemudian sampailah pada kehidupan kita, Islam masih menyinari kita, walaupun di sana sini mungkin sudah terasa kita akhir zamannya, okay? Kita akhir zaman yang benar kelihatan agak abu-abu, demikian juga yang salah sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Nah ini mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semuanya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu yang sudah ada pada diri kita, dan Allah senantiasa tambahkan lagi ilmu yang bermanfaat, sehingga mudah-mudahan kita berharap ada ilmu yang yuntafa'u bih, ada ilmu yang bermanfaat dari diri kita, dan mudah-mudahan kita juga mampu mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita jauh dari hal yang tidak Allah kehendaki. Terkhusus di kampung kita, kalau wingi wonten survei nggih teng SMP itu 60% anak-anak kita terkena narkoba, positif narkoba. Nah ini mengerikan sekali. Tapi ada kabar gembira, alhamdulillah, narkoba yang biasanya untuk jualan konon di salah satu tempat itu hari ini sudah mulai tidak berjualan lagi. Mudah-mudahan tidak salah kalau ingin gene milih pemimpin ya. Alhamdulillah tanggal 27 kita sudah melakukan pesta demokrasi, memilih siapa pemimpin kita di tingkat kabupaten dan provinsi. Seperti biasa, kadang seringkali yang namanya pesta menyisakan jamuan yang tersisa, nopo sampah-sampah yang tersisa, bahasa kula residu politik, okay? Sampah politik yang seringkali kadang pestane sampun rampung sampai tasih berserakan, tasih dugal-dugalan, benci-bencian begitu. Padahal kita tahu yang kita pilih kan juga 5 tahun, okay? Buatan selamanya. Tapi yang sifatnya selamanya adalah Kitabullaha haqqa tuqatih,
Bahkan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Kita diminta untuk memastikan bahwasanya kita mati dalam kondisi berislam, berserah diri dan memeluk ketakwaan. Kinten-kinten ngaten. Jadi ketika kita beda pilihan kemudian sampah politiknya terbawa sampai sekarang, naudzubillah min dzalik. Yang lebih utama adalah kerukunan. Kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu jauh lebih penting dibanding kita jeleh-jelehane mboten rampung ngaten. Terkait dengan pemimpin, izinkan saya menyampaikan ini untuk pembukaan saya ya. Hikmah pemimpin. Satu, hikmah pemimpin itu adalah cerminan siapa yang dipimpin. Ada satu kisah yang sangat menarik saat Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin mendapat kunjungan sekelompok orang, sekelompok masyarakatnya datang bertemu Ali. Ya Amirul Mukminin, pada masa Abu Bakar, masa Umar itu kekuasaannya itu meluas. Masyarakat sangat menaati, mengagumi pemimpinnya. Tapi kenapa di masa kekhalifahanmu kekuasaannya menyempit, masyarakat ya udah kurang patuh lagi begitu nggih? Masyarakat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa di masa kekhalifahan engkau dan Utsman masyarakat sudah mulai tidak patuh, kira-kira seperti itu. Kemudian kekuasaannya menyempit. Maka Ali menjawab, pada masa Abu Bakar dan Umar masyarakatnya seperti aku dan Utsman yang selalu ati'u ulil amri minkum, yang selalu menaati apa yang ulil amri sampaikan atau undang-undangkan begitu. Namun pada saat aku dan Utsman memimpin, masyarakatnya seperti kalian. Jadi betul-betul persis akhirnya. Pemimpin itu betul-betul cerminan siapa yang dipimpin. Kurang lebih percakapan ini percakapan antara Khalifah Ali dengan masyarakatnya itu gambaran betapa memang seringkali pemimpin ya tidak jauh-jauh dari siapa yang dipimpin. Ketika misal kita masih menjadi masyarakat yang lemah, yang mudah disogok dengan 100.000, 200.000 untuk masa 5 tahun, maka ya mereka yang menyogok kita akan mengembalikan uangnya mungkin beratus-ratus kali lipat. Itu sudah menjadi seperti nopo nggih, otomatis seniku. Lah maka mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang kuat kalau memang harus memilih ya karena memang prestasinya, memang rekam jejaknya dan seterusnya. Sehingga siapa yang kita pilih betul-betul adalah cerminan dari diri kita. Kemudian yang kedua, hikmah pemimpin yang kedua, pemimpin itu membawa keberkahan. Pemimpin yang adil itu membawa keberkahan. Ini ada satu kisah yang juga tidak kalah menarik. Pada abad 6 sampai 7 abad yang lalu, 6 sampai 7 abad yang lalu di Andalusia Spanyol, ketika Islam berjaya di sana, saat kepemimpinan dipegang oleh Abdurrahman An-Nasir, pernah terjadi kekeringan panjang, mboten jauh ndak hujan. Kemudian Abdurrahman An-Nasir berkonsultasi dengan qadhi. Nama qadhi itu, nama hakim itu, orang yang bijaksana itu bernama Qadhi Mundir. Seorang yang soleh, seorang yang bijaksana menjawab ketika ada pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan kira-kira menghadapi situasi kekeringan panjang seperti ini. Maka beliau menjawab dengan kalimat motivasi yang kemudian menjadi kaidah bersama saat ini. Beliau mengatakan idza khasha'a jabarul ard yarhamu jabarus sama, begitu kira-kira. Ketika pemimpin dunia itu khusyuk, takut kepada Allah, maka turunlah rahmat dari penguasa langit. Kinten-kinten ngaten. Ketika penguasa bumi tunduk, tawaduk, khusyuk kepada Allah,
maka Allah sang penguasa langit dan bumi ini akan menurunkan rahmatnya. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Qutb Mundir kepada Abdurrahman An-Nasir. Dan ini persis bagaimana pemimpin yang adil. Kita tahu juga kisah dari Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat adil yang membawa betul-betul Islam itu ke keemasannya. Bahkan ada satu kisah, singa saja tidak mau menerkam kambing, saking pun kepenuh, pun dipenuhi sedaya kebutuhannya itu. Bahkan sampai hewan-hewan saja tercukupi kebutuhannya. Itu masya Allah keadilan seorang pemimpin itu betul-betul membawa keberkahan. Kemudian ketika jawaban motivasi tersebut sudah disampaikan, maka seperti perintah Allah bahwasanya ketika tidak hujan kita dituntut untuk sholat nopo? Sholat minta hujan nopo? Sholat minta hujan nopo? Sholat minta hujan istisqa. Oke, istisqa, salat minta hujan. Jadi ketika dilaksanakan esok harinya istisqa, itu alhamdulillah turun langsung hujan yang sangat lebat sehingga Andalusia atau Spanyol itu kembali subur, tidak paceklik, selesai pacekliknya. Jadi betapa memang sekali lagi ketika pemimpin kita adil, amanah terhadap apa yang diembannya, insya Allah membawa keberkahan. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan yang sudah terpilih, yang membawa amanah kita betul-betul adil, dan mudah-mudahan memantik keberkahan dari langit, dari penguasa langit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ketiga, ridho dan murka Allah terlihat pada sosok pemimpin. Nah, ini saya sertakan juga sebuah kisah dari Qatadah, seorang tabi'in yang masyhur, Qatadah itu. Dahulu Bani Israel pernah bertanya kepada Allah, wahai Tuhan kami, Engkau di langit sementara kami di bumi. Lalu bagaimana kami dapat mengetahui Engkau sedang ridho atau murka terhadap kami? Lalu Allah menjawab kepada sebagian para nabinya, kalau aku angkat orang-orang baik sebagai pemimpin kalian, berarti aku ridho terhadap kalian. Kalau aku angkat orang-orang jahat sebagai pemimpin, berarti aku sedang murka terhadap kalian. Nah, ini untuk muhasabah kita. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, barangkali memang Allah sedang murka betul ke kita. Dengan kasus yang sudah bagaimana pesta demokrasi terlalu banyak menelan nyawa KPPS, ini kan jadi bencana sampai 800 lebih KPPS kok meninggal. Ini jen boten nopo nggih, boten normal kata sugih nggih, ndak wajar. Atau kalau memang betul-betul murni memang ini sebuah kecelakaan, ya berarti memang kita yang lengah, abai, tidak menghargai satu nyawa. Ini enggak satu nyawa lagi, ini sudah 800 nyawa. Nah, ini untuk kita muhasabah, barangkali memang kita sedang dimurkai Allah. Kenapa Allah sampai murka? Ya tentu tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Ngaten nggih? Karena ayatnya mengatakan, Allah berfirman, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakinna kadzabu. Nah, Allah berfirman, jika saja seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kubuka itu keberkahan dari langit dan dikeluarkan dari perut bumi. Kinten-kinten ngaten terjemahannya. Namun demikian walakinna kadzabu, tapi banyak dari kita, mereka ini ingkar, ngaten. Banyak dari kita ingkar, sehingga fakhtahum bimakanu yaksibun, ditutup ayatnya dengan maka aku azab mereka dari apa yang mereka kerjakan. Jadi memang tidak lepas dari diri kita lagi.
Maka mudah-mudahan kita berharap 5 tahun ke depan kita dipimpin oleh pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan karena memang kita sudah mulai berangsur-angsur membaik kata seniku. Yang tadi tidak sempat sholat di masjid paling boten maghrib isane sampun saged maghrib isane teng masjid subuh dan seterusnya. Yang jelas tanda-tanda keberkahan hidup dimudahkannya, diringankannya kita dalam beribadah. Yadatul khair, kata Imam Ghazali, Abu Hamid Ghazali. Jadi ketika kebaikan itu terus bertambah, beribadah juga tambah enteng, tambah nikmat, insya Allah keberkahan sudah hadir di tengah-tengah kita. Pun demikian sebaliknya, bila mana kita beribadah kok masih berat betul, bisa jadi itu pemantik akan terbuka. Kalau berat tapi kita lakukan kan berarti sedang ibaratnya buka pintu untuk kemudian terbukanya pintu keberkahan. Lah maka yang masih berat-berat juga monggo saya dorong, saya anjurkan, mudah-mudahan ini juga berlaku untuk diri saya terlebih dahulu, dan untuk Bapak Ibu semua yang semoga Allah senantiasa rahmati, biar keberkahan betul-betul hadir di kehidupan kita. Hidup kita tidak merasa kekurangan. Allahumma kfina bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupilah kami, kehidupan kami dengan hal-hal yang jauh dari haram, an haramik. Wahdina bifadlik, dan sejahterakan kami, kayakan kami dari fadilahmu, dari karuniamu yang baik, sehingga mudah-mudahan kita terjauh dari hal-hal yang tidak baik. Insya Allah ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita baik, akan berefek baik. Karena hari ini terlalu banyak keluh kesah, menyampaikan putra putrinya angel banget di ngomongi seniki kata sangat itu yang menyampaikan ke saya. Bocah siki angel banget diomongi, begitu kira-kira. Bisa jadi mungkin satu, ya cara kita menyampaikan yang tidak tepat. Bisa jadi sudah tepat, tapi mungkin ketika Allah belum ridho juga akan sulit gitu. Lah maka memang yang pertama-tama harus dituju adalah apa yang kita lakukan betul-betul sandarannya ridho Allah. Ketika anak soleh ya karena pengen ridhonya Allah. Jadi mudah-mudahan obsesi, ambisi kita terhadap apapun, terkhusus anak, karena anak fitnah terbesar kita semua. Mudah-mudahan terjauh dari hal-hal yang sifatnya obsesif terhadap dunia, pencapaian-pencapaian dunia. Walaupun itu boleh, namun juga hari ini kita pahami terlalu banyak orang-orang yang kemudian menjadi lalai karena dunianya. Sibuk terus ikut. Bahkan yang mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini, itu ketika orang tua sakit, biasanya obat paling mujarab kan dikancani anake terus ikut. Leres nggih? Nek lagi kirang sehat, dipijeti nang anak lanang nggih. Itu obat yang paling mujarab, karena memang bergembira, hati yang tenang itu setengah dari pengobatan. Maka kalau ada anak yang berbakti, ada anak yang selalu menghibur, Masya Allah, berarti kita sudah beli setengah dari obat itu sendiri. Makanya saya pikir kondisi sekarang sudah betul-betul butuh kita terhadap agama. Sebetulnya hari ini kita itu sudah sangat butuh agama, terkhusus penyakit yang sudah semakin banyak. Allah firmankan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu obat, syifa untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidud dzalimina illa khusara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali menambah rusaknya. Lah maka memang Al-Qur'an khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, yang mengkufuri, yang mendurhakai apa yang Allah firmankan, tentu tidak akan pernah bisa
menambah apapun kecuali menambahnya kerugian. Kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman yang menganggap agama ini adalah satu jalan, satu-satunya jalan untuk kehidupan kita ke depan, sesuatu yang lebih kekal, yang lebih indah dan tidak ada ujungnya. Nek dunia kan nggih sekelebatan mawon, ngertos-ngertos umure nambah, ngertos-ngertos boyoke pun engkek. Sepertinya saya baru kemarin dolanan teng Wangan nginggil mereka jebule pun bengkek-bengkek. Nah ini sifat dunia melalaikan, yang ternyata kita sebentar saja hidup di sini. Yang mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya tanpa kecuali yang di Musola Al-Ikhlas ini kita dikumpulkan Allah di Jannatun Naim. Oke, amin. Bentengnya gini ki, bentengnya gini, mencintai masjid atau musola dalam rangka kuangfusakum wahlikum naro, karena perlindungan kita di mana lagi kalau nggak di rumah Allah kan ngaten. Wa idzalnal baita mathabatan linas wa amna. Kita berkumpul ya di masjid, berkumpul di masjid, tautkanlah hati kita di masjid atau musola, sehingga kita betah berlama-lama di masjid atau musola, dan insya Allah itu jauh lebih aman ketimbang ngempale teng pundi papan nggih. Insya Allah masa teng musola ngene ngendika sing boten-boten kan kados iki ndak sampai begitu kan ngaten. Lah maka Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa idzal baita mathabatan linnas wa amna. Kurang lebih seperti itu firman Allah. Tadi sore ini pembukaannya ketahuan nggih. Ini nembe pembukaan. Lek mboten cekap nggih anu wonten sambungane iki nggih. Tadi sore kalau tidak nggih, mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan kita sehat, dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu nggih, untuk kita bermajelis. Tadi sore kedatangan buku, alhamdulillah ada tanya jawab agama yang dikeluarkan Persyarikatan Muhammadiyah, karena memang kita sadari kita masih kurang sekali literasi kita terkait dengan manhaj tarjih, fatwa-fatwa ulama yang terkumpul di tanya jawab agama. Mungkin untuk ke depan akan saya sampaikan di setiap malam Rabu niki. Nggak apa-apa walaupun sebulan sekali, minimal dicicil nggih. Sekarang sudah 9 jilid, mbok menawi mangke kula badhe tanglet ning isin. Misal harus niku biasane. Lah niku pun kados ugi pun cukup terwakili di 9 jilid tanya jawab agama.